Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online. Kita akan membuka Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan hari ini. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah Bapa dalam Kristus untuk anugerah yang Tuhan berikan pagi ini dengan nafas hidup yang baru dan hari yang baru. Biarlah oleh tuntunan firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, hari ini menjadi hari yang penuh berkat dan kami boleh menyatakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 29 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan demikian. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang. Ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul." Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat. Ia lalu menggulingkan batu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel mengatakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikianlah bacaan Alkitab kita pagi ini.
Dan tema kita adalah pemeliharaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah yang kita baca tadi adalah tentang Yakub. Yakub, saudara-saudara, menjadi pelarian. Dia adalah orang yang justru meninggalkan rumah orang tuanya karena ia takut karena perbuatannya pada kakaknya, yaitu Esau. Esau telah ditipu oleh Yakub, dan Yakub, saudara-saudara, diancam untuk dibunuh oleh Esau. Karena itulah oleh saran ibunya, yaitu Ribka, supaya Yakub melarikan diri ke Haran. Di sanalah, saudara-saudara, ternyata Yakub yang telah menjadi penipu itu, dalam ketakutannya, justru oleh tuntunan Allah, dia sampai ke tempat di mana saudara dari ibunya, yaitu Laban, tinggal. Saudara-saudara, kita melihat bahwa sebagian dari kehidupan Yakub, mulai saat itu dia jauh dari rasa aman. Hidup Yakub penuh dengan ketakutan. Dia sering melihat ke belakang, takut-takut ada Esau di belakangnya yang mau membunuhnya. Saudara-saudara, dia takut bertemu dengan orang-orang karena dia curiga orang-orang itu orang suruhan Esau. Saudara-saudara, dalam ketakutan itu ternyata tidak berlangsung lama. Di sebuah tempat di sumur, ternyata Yakub melihat orang-orang dari Haran. Di sanalah kita lihat Tuhan menuntun dan mempertemukan Yakub dengan anak Laban, yaitu Rahel, saudara-saudara. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tangan Allah ternyata tidak meninggalkan Yakub. Pemeliharaan Allah memang kelihatannya sederhana, tetapi justru di dalam kesederhanaan tersebut justru terlihat keindahannya. Dalam rasa takut, justru Yakub tiba di sebuah sumur, dan di sanalah ia berjumpa dengan Rahel. Hal ini mengingatkan juga ketika Ribka, yang juga ibunya Yakub itu, justru berasal dari tempat itu. Saudara-saudara, di sumur itu ada batu penutup, dan batu itulah yang diangkat oleh Yakub, dipindahkan supaya kambing domba Rahel mendapatkan minum. Saudara-saudara, sungguh menakjubkan pemeliharaan Tuhan. Seperti ayahnya, yaitu Ishak, Yakub mendapatkan istri di tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudara-saudara, perjumpaan Rahel, Yakub, dan Laban justru Yakub diterima dengan lapang dada, dengan sukacita. Hal itu ditunjukkan dengan kata-kata, engkau saudara sedaging dengan aku. Itu kata Laban. Itu adalah penerimaan dari Laban terhadap Yakub. Saudara-saudara, Yakub boleh tinggal di tempat Laban. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah jalan Tuhan yang mungkin tak pernah Yakub pikirkan. Yakub tidak menduga kalau dia sampai dituntun Allah berjumpa dengan calon istrinya. Dalam kemelut hidupnya, Tuhan memelihara Yakub dengan baik. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mungkin kita pun pernah mengalami situasi seperti Yakub. Kita mengalami kemelut hidup, kesusahan. Kita mungkin seperti sendirian
menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Saudara-saudara, seolah-olah tiada harapan. Namun ternyata Allah itu setia memelihara umatnya dengan cara-caranya sendiri. Ia mempunyai berbagai cara yang tak dipikirkan dan diduga oleh kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selalu ada orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menolong kita, untuk kita boleh lepas keluar dari kesulitan. Saudara-saudara, di saat-saat kita berat menghadapi kemelut dan beban hidup ini, Tuhan memakai orang-orangnya untuk membantu dan menolong kita. Dan saudara-saudara, kita pun hendaknya bersedia kalau Allah memakai kita untuk menyatakan pemeliharaannya bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya kita pun boleh menjadi penolong bagi orang-orang yang berada dalam kemelut dan masalah hidup dengan apa yang bisa kita lakukan dengan tuntunan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ada kalanya ya Tuhan, hidup kami pun seperti Yakub. Kami tertekan, kami melarikan diri, mencari pertolongan sendiri. Namun ternyata lewat hal-hal sederhana Tuhan memberikan petunjuk dan menolong kami dari hal-hal yang berat. Semua itu pasti telah kami alami. Bagaimana tangan Tuhan senantiasa melindungi, memelihara perjalanan hidup kami sampai hari ini. Dan kami juga biarlah bersedia melihat, mengulurkan tangan buat orang-orang yang berada dalam kemelut hidup dan dalam kesulitan, supaya seperti kami, mereka pun mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan. Ada banyak macam cara Tuhan sendiri menolong setiap kami dan setiap orang yang berharap kepadanya. Biarlah hari ini pun kami dituntun, kami disertai, diberkati oleh Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami dan seluruh pengharapan kami hanya di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.